hari ini topiknya audio dan recording. Cuma sebelum saya mulai, saya ucapin terima kasih dulu ya ke STTB yang undang-undang. Semoga saya bisa berbagi, bisa jadi berkat ya yang selama ini kita lakukan. Nah, saya walaupun kalau lihat tadi ya, saya punya background audio kan cukup lumayan lah. Cuman saya punya satu problem ya, karena saya tuh sudah lama sekali. Kalau yang kenal saya di Hok Im Tong pasti kenal saya sebagai pemusik gitu, bukan sebagai audio. Karena memang saya banyak sekali melayani di bidang musik. Jarang sekali saya pegang audio, walaupun backgroundnya audio. Kenapa? Karena memang begitulah ya, panjang ceritanya. Jadi banyak sekali hal-hal yang baru-baru itu cepat sekali perkembangannya. Banyak yang hal baru gitu. Jadi nanti mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan beberapa yang saya belum update ya nanti jadi PR buat saya juga gitu ya. Karena perkembangannya luar biasa. Apalagi 2 tahun terakhir ini luar biasa perkembangan audio. Oke, akan ada 4 kali pertemuan kita. Untuk hari ini lebih banyak ke teori. Memang nanti kalau mau praktek setelah tanya jawab nanti kita bisa praktek gimana, tapi nggak akan terlalu banyak. Kita akan lebih banyak praktek nanti pada saat kita bikin podcast, cover lagu atau virtual choir, dan editing vocals. Kita akan lebih banyak prakteknya nanti ya. Oke, kita mulai. Oke, ini aja ya. Apa itu suara? Ada yang mau coba jawab? Apa itu suara? Bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu yang bergetar. Betul, bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu yang bergetar. Betul sekali. Apa yang bergetar, Pak? Bisa string, bisa macam-macam. Kalau misalnya sekarang kita bicara string ya atau gitar ya, saya bawa ke ruang angkasa. Saya main gitar ya di luar. Apakah akan kedengeran suara? Tapi dia bergetar loh. Iya, cuman kan nanti ada getaran itu dirambatkan atau tidak. Bagaimana? Nah, itu betul sekali. Dirambatkan atau tidak. Jadi, suara itu adalah sesuatu yang merambat. Ya, getaran yang merambat. Nah, pertanyaannya, gimana cara suara merambat? Apakah suara merambatnya begini? Seperti saya ke Pak Hebet bicara, apakah suara saya merambat seperti itu? Atau bagaimana? Ternyata enggak. Suara itu tidak merambat seperti itu. Suara itu adalah hasil dari gangguan partikel. Molekul zat bisa lewat gas, bisa lewat udara, cair, padat. Karena suatu getaran maka bisa didengar oleh indera pendengar kita. Getarannya itu enggak bergelombang seperti begini, enggak, tetapi dia tuh bergelombangnya itu seperti begini. Jadi bayangkan di udara ini tuh banyak sekali partikel. Dia tuh ditabrak dari suara saya, ditabrak, tuk, nyampe ke sana. Seperti itu ya. Saya akan kasih gambaran ya. Gimana cara merambatnya suara. Saya pakai ini spring. Kalau saya bicara seperti ini, dia akan keluarnya, nah seperti itu. Tapi dia nggak balik lagi tentunya. Ya, seperti ini kira-kira nih. Kalau ini adalah partikel udara, saya ngomong halo. Nah, halo. Jadi dia tuh keluarnya dari sini langsung tabrak ke sebelah. Namun, mundur dulu. Pegang. Oke. Namun, suara tidak berjalan satu arah saja, tapi dia berjalan 3 dimensi. Ke atas, ke sini, ke bawah, semua. Jadi walaupun satu suara ini keluarnya cuma dari satu sini, dia akan keluarnya tuh gitu. Ke sana, ke sini, dan ke sana semua. Itu cara suara merambat. Kenapa kita perlu tahu? Kalau kita record, kita harus tahu, dan itu disebutnya kita bisa pick up dari manapun kita mau suara itu diambil. Ya, nah kecepatan suara merambat tiap zat itu tidak sama. Kita ada zat udara, cair, dan padat. Nah, seperti itu ya. Suara gelombangnya kemana-mana begitu. Kecepatan suara merambat di udara 300 meter per detik. Cepat sekali. 300 meter per detik. Luar biasa ya, 300 meter per detik. Tapi, sebenarnya kecepatan suara ini nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan cahaya.
nggak ada artinya. Makanya kalau kita lihat ada petir, sering sekali petirnya keluar dulu baru suaranya belakangan keluar, nyusul. Atau sekarang ada pesawat Z yang melebihi kecepatan suara, pesawatnya lewat dulu, baru suaranya keluar. Itu sering sekali ya kita udah tahu. Nah, kemudian kalau di air, suara merambat itu 1.500 meter per detik. Cahaya lebih cepat lagi, 225 kilometer per detik. Luar biasa ya. Begitu juga di zat padat. Nah, kalau zaman dulu tuh kalau orang mendengerin, kalau zaman perang India itu yang saya lihat di film-film, orang ngedengerin musuh masih jauh atau enggak dari ngedengerin dari tanah ya suaranya. Oh, kira-kira sekian meter lagi, sekian meter lagi. Karena semua suara merambat juga di benda padat. Cahaya tentunya tidak bisa merambat di benda padat. Kita lanjutin. Nah, di ruang angkasa, di hampa udara, yang tadi saya udah bahas sedikit, tidak bisa merambat. Walaupun saya mau main gitar, mau sekeras apapun, mau pasang lagu apapun, nggak akan ada suara karena tidak ada ya, partikel yang ditabrak yang bisa dirambat. Oke, nah pertanyaan. Ya, pertanyaan. Kalau ada astronot nih, lagi rusak badan pesawatnya, dia menjatuhkan sesuatu ke sini, apakah akan terdengar suara? Ada yang mau jawab? Tidak, Bella? Pak. Tidak. Tidak, tidak akan terdengar. Ada yang pendapat lain? Tergantung Pak, kalau sama astronot mungkin nggak akan didengar, tapi kalau sama orang yang ada di dalam pesawatnya, yang pesawatnya kena barang yang dijatuhkan, itu pasti ngedengar. Ya, betul sekali ya. Jelas ya. Jadi, di sini kenapa bisa kedengeran? Karena merambat di badannya ya, di benda padatnya. Di benda padatnya dia bisa merambat, tapi yang di atas dia nggak akan dengar apa-apa. Pertanyaan kedua, kalau hampa udara kenapa bendanya bisa jatuh? Itu coba ini doang ya. Kan nggak ada udara, nggak ada gravitasi ya. Ya ini cuma Ada gaya yang ada gaya, Pak. Pak, itu cuma intermezzo, Pak. Bukan beneran pertanyaan, Pak. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi sine wave. Nah, ini adalah apa itu sine wave? Ya, waktu saya pertama kali belajar, begitu lihat ini, aduh ini mah fisikal lagi, aduh ini mah elektro lagi, deh, seperti itu ya. Nah, memang sine wave itu banyak sekali dipakai di semua mata pelajaran. Sine wave adalah gelombang yang bentuknya sinus seperti ini. Ya. Nah, dalam dunia audio, sine wave itu didefinisikan sebagai gelombang suara yang paling sederhana yang dihasilkan oleh frekuensi tunggal. Satu aja frekuensinya. Sine wave biasanya dipakai untuk, kalau di audio, sering-sering dipakai untuk tes signal, atau menganalisa proses seperti itu ya. Nah, itu sering banget. Kalau di audio bisa dibunyiin. Bunyinya tuh seperti ini. Ya, bunyinya seperti itu. Oke, cukup mengganggu. Ya, itu bunyi 440 Hz. Kita lanjutkan. Nah, dalam audio kita harus kenal amplitude. Amplitude adalah keras atau lembutnya suara dengan satuannya desibel. Nah, kita sepakat dulu ya, Bapak Ibu, kalau suara keras bukan kecil lawannya, tapi lembut. Ya, kalau suara tinggi lawannya rendah ya. Jadi kalau misalnya di piano ini tinggi lawannya rendah. Tapi kalau ini keras, ini lembut. Oke. Entah di Zoom biasanya sih suka ke cut, mau keras mau kecil sama aja bunyinya, di sana suka dia ada ini, tapi mudah-mudahan kedengeran. Ya, kita sepakati dulu ya. Keras dan lembutnya ini bahasa aja. Nah, yang menentukannya sih apa sih yang menentukannya? Yang menentukannya adalah ini. Tinggi daripada ini ke sini, itu akan menentukan keras atau lembutnya satu suara. Ya, jadi ini disebutnya amplitude. Contoh, kalau yang sebelah sini, ini ke sini 0,5 dB. Tapi kalau dari sini ke sini, ini 1 dB, ini 1,5 dB. Mana yang paling keras? Yang ini, yang putus-putus, yang merah atau yang biru? Yang biru. Kenapa? Karena dia paling tinggi. Oke, itu amplitude. Pinter.
Oke, kita lanjutin. Nah, ini adalah beberapa decibel scale. Decibel scale, manusia paling nyaman tuh di antara 70-an. 60-70 suara dia nggak akan ngerusak, bukan ngerusak, dia nggak akan terganggu, nggak merasa kekerasan, nggak merasa ini. Ya, kalau orang nafas itu sekitar 10 dB, desibel, 10 desibel, daun jatuh, orang bisik-bisik itu sekitar 20-30 dan seterusnya. Dan yang paling keras adalah yang paling threshold of pain, dia udah mulai sakit sekali, itu kayak fireworks, kalau itu 140 dB petasan ya, bahkan mengalahkan jet. Kalau dengar petasan terus-terusan bisa mengakibatkan kerusakan. Nah, kemudian hati-hati, batas normal manusia mulai sakit itu 120 dB. Jadi jangan terlalu sering dengerin suara 120 dB tuh. Nah, suara polisi, sirene polisi ya, jangan terlalu sering denger kayak gitu. Oke. Ya, ini sekedar pengetahuan aja. Nah, frekuensi ini penting. Frekuensi itu apa? Frekuensi adalah tinggi rendahnya suara. Tinggi, rendah. Ya, itu suara. Nah, frekuensi diukurnya berdasarkan cycle. Artinya bahwa sekian frekuensi adalah berapa kali cycle ini berputar dalam 1 detik. Dalam 1 detik. Ya, contoh. Ini one cycle. Dari sini ke sini, ini one cycle. Dari sini ke sini, ini 1 cycle, dia berputar ke atas. Kalau ini 1 detik, berarti ini dikatakan 1 Hz. Tapi karena ini 1 detiknya sampai sini, ini ada 2 kali muter, dia akan jadi 2 Hz. Ngerti ya? Itu adalah Hz. Gampang ini sih ya. Oke, nah ini adalah batas-batas frekuensi. Lalu hapus. Ya. Ini adalah batas-batas frekuensi yang bisa didengar. Manusia cuma bisa dengar 20 Hz sampai 20.000 kHz. Siapa yang bisa dengar ini? Biasanya bayi. Semakin usia kita bertambah, rentan ini akan menurun. Ya, Bapak Ibu di sini tentunya nanti ataupun sekarang yang sudah lulus kan sering khotbah ya di gereja gitu ya. Nah, jadi kalau ingat ini pesan aja dari saya selaku ini AV. Kalau nanti di sana kita nggak dengar sesuatu di mimbar atau apa, aduh kurang gini, aduh kurang high-nya kurang, aduh ini nggak enak ini, cek dulu sama usia Bapak Ibu ya. Jangan-jangan memang kitanya yang nggak bisa dengar, orang lain udah bisa dengar. Gitu. Karena banyak sekali, sering sekali, pernah kejadian di saya pribadi, pendetanya senior, komplain, aduh kenapa saya kalau khotbah ya, suaranya tuh nggak, wah gitu, nggak terang suaranya buat saya gitu. Padahal dia udah cukup senior gitu. Ya susah saya ngomongnya gitu, mau jelasinnya. Kalau saya bikin dia lebih bright, lebih frekuensi high-nya saya gedein, kasihan jemaat yang di bawah. Waduh, tajam sekali suaranya. Gitu. Selalu ingat ya, kita manusia ada batas. Ini pasti berkurang terus sesuai usia kita. Begitu. Ya, jadi gitu aja buat saya, dari saya pesannya. Kalau nanti di mimbar cek. Jadi jangan kita yang jadi patokannya enak di kita tapi menderita di bawah. Jangan ya. Tanya sama orang yang ada di bawah. Gimana suara saya tadi? Terlalu kenceng enggak atau gimana? Begitu seterusnya. Kemudian oke. Ya, kalau di bawah ini udah tahu ya, udah bisa ini infra yang bisa dengar kayak gajah kayak gitu. Kalau di atas tuh kayak anjing juga bisa, kelelawar juga bisa. Dia bisa dengar, bahkan kelelawar katanya buta, dia cuma melihat dari ultrasoundnya aja. Kita lanjutin. Yuk latihan. Siapa yang bisa jawab ini? Semakin ke bawah, suaranya semakin apa? Keras, lembut, tinggi, rendah. Tinggi, setuju semua? Setuju ya. Semakin ke bawah, suaranya semakin
tinggi. Betul. Gampang. Kita latihan lagi satu lagi. Oke. Silakan, siapa yang mau jawab? Nomor 1 apa? Nomor 1, rambut rendah. Nomor 2, nomor 2, Keras tinggi. Keras tinggi. nomor 2 keras tinggi. Nggak apa-apa, biar aja. Itu sekali lagi. Nomor 1 ada yang mau revisi? Lembut, tinggi. Nomor 2, lembut, rendah. Nomor 3, keras dan tinggi. Nomor 4, keras rendah. Kita cek. Ya udah, pinter. Oke, kita lanjutkan. Face. Nah ini juga penting buat Bapak Ibu kalau khotbah di mimbar. Ya, ini adalah face. Face adalah karakteristik spesial dari gelombang suara yang menentukan posisi atau timing di mana dia start. Nah, kalau ada dua buah suara yang sama, seperti saya bicara, kemudian saya pakai 2 mic, seperti ini, di mimbar. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Misalnya mic-nya ada 2, seperti gini misalnya di mimbar. Saya bicara dari satu sumber suara yang sama, diambil oleh 2 mic, masuk ke sound system. Ini yang terjadi seperti itu. Suaranya sama persis, tapi dia akan ada timing. Dari jarak saya ke sini dan jarak saya ke sini akan berbeda. Ya. Nah, inilah yang disebut phase. Nah, apa sih phase itu? Kita lanjut dulu ya sebelum saya bahas detailnya. Nah, phase, kalau ada satu buah jenis suara yang sama, frekuensinya sama, semuanya sama, tapi amplitude boleh berbeda. Di sini saya gambarkan sama. Misalnya ini amplitudenya 2 dB, di sini 2 dB. Jalan bareng-bareng, dibunyikan bareng-bareng dalam satu mixer. Yang terjadi adalah dia akan punya frekuensi yang sama, tetapi amplitudenya akan naik atau alias lebih keras. Ngerti ya? Ini untuk 2 suara yang sama. Berikutnya, kalau suaranya sama, tetapi arrival-nya, nyampe-nya beda. Pada saat detik yang sama, detik 0, yang satunya lagi naik, yang satunya lagi turun. Ya, ini yang terjadi adalah dia akan saling mengkonversi sehingga suaranya jadi 0. Seperti itu. Masa? Ya. Nanti kita buktiin. Ya, nanti kita buktiin. Saya mundur dulu. Ini disebutnya in phase. Phase-nya bareng-bareng. Kalau yang ini disebutnya out of phase. Phase-nya berlawanan. Oke, saya akan buktikan. Ini saya punya waveform yang tadi ya. Mohon maaf ya, yang tadi merasa terganggu sama bunyi sine wave. Terpaksa harus mendengar lagi sekali lagi karena saya susah ngebuktiinnya dengan yang lain. Ini adalah sine wave 440 Hz. Yuk kita dengerin bentar. Oke. Ini namanya softwarenya Audition. Kemudian saya taruh di track 1 di sini, sine wave 440 Hz. Kemudian saya taruh di track 2, sine wave juga dengan reverse. Yang tadi kita sudah lihat di papan. Oke, ini lawannya terbalik persis. Kalau saya solo itu artinya cuma bunyiin yang ini doang. Saya play, ada bunyinya. Kalau yang ini ada bunyinya juga. Ya, ada bunyinya tuh ya di sini nih. Mau saya kelihatan nggak sih? Enggak ya. Di situ kelihatan? Kelihatan ya. Ada bunyinya. Di sini ada bunyinya keluar. Di sini ini ada bunyinya naik. Di sini juga ada bunyinya. Lihat lagi ya, sekali lagi. Tuh ya, ada bunyinya ya di situ. Di sini dan di sini. Tapi kalau dua-duanya digabung, kita nggak dengar apa-apa.
ininya naik, dua-duanya volumenya naik, tapi di sini udah nggak ada bunyi apa-apa dan kita nggak bisa dengar apa-apa. Itu dua-duanya saling mengcancel. Itu yang terjadi. Nah, cerita lagi mengenai gereja, mimbar. Kalau di itu kan kalau yang udah pernah ke sana, itu kan mereka ada layanan bahasa Mandarin, ada bahasa Indonesia. Mereka sering sekali simpan mic itu seperti gini. Betul? Nah, terus ada satu lagi sih yang terakhir sih mereka taruhnya ada dua, satu lagi di tengah seperti gitu ya. Nah, kalau satu orang bicara biasanya sih satu yang dinyalain. Tapi kalau dua orang biasanya pakai yang kiri dan kanan. Nah, kalau pegang AV waktu kita di belakang jangan nyalain bareng-bareng, satu aja. Kalau kita nyalainnya tiga-tiganya semua nyala, ini ke sini milisecondnya sekian, ini ke sini nyampenya beda, dan akhirnya akan terjadi yang itu tadi. Mereka akan saling cancel. Ya. Nah, kemudian ya kalau di tempat Bapak Ibu yang sudah pelayanan di luar gereja, perhatikan itu. Begitu taruh dua mic, jangan dinyalain bareng-bareng kalau memang nggak butuh. Jangan. Nah, ada juga cerita, pengalaman juga, pendeta juga. Mohon maaf ya, aduh Bapak Ibu. Bukan saya maksudnya gimana gitu ya, cuma ini memberi ilmu ya, mohon maaf banget. Pendeta juga, dia tiap kali naik mimbar ya, lihat mic kayak begini, langsung dia gini. Dan mulai berdoa dan mulai khotbah. Selalu, padahal ini mic udah diginiin nih. Udah diginiin, tujuannya kan buat itu. Nah, ada satu lagi di tengah. Satu lagi. Udah dia mulai ngomong. Itu tuh salah banget. Salah banget. Kenapa? Begitu ini ada teori. Namanya 1:3. Begitu jarak di sini 1, jarak ke sini 1, minimal jarak 2 mic ini harus 3. Kalau ini 1 jengkal, minimal harus lebih dari 3. Minimal 3. Kalau pas di 3, sebetulnya salah sih kalau minimal 3. Kalau pas di 3, begitu kita bicara, itu yang terjadi perfect, itu yang tadi. Saling ini, out of phase. Makanya jangan kaget kalau lagi khotbah gini terus kita gerak kan, semangat kan, maju mundur maju, ada suaranya hilang lagi, ada lagi hilang lagi, itu kejadian ya. Jadi kalau misalnya itu satu mic aja ya, jangan itu wah 2 mic aja suara saya jadi lebih keras, nggak akan terjadi kayak gitu, nggak, percaya deh. Oke. Nah, ada satu lagi yang saya mau kasih lihat juga. Nah, ini musik ya, saya taruh di 2 track. Yang satu ini entah kelihatan atau enggak, yang ini nih, yang atas ini saya taruh di kiri, yang ini saya taruh di kanan track ini. Jadi ini cuma nyala yang kanannya doang, yang ini cuma nyala yang kirinya doang. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Oke, tapi kalau salah satunya saya balikin, kerasa masalah? Berasa? Nggak berasa? Ada yang berasa? Di sini berasa banget karena speakernya di situ 2. Yang satu ke sini, yang satu ke sana. Suara di sini tuh kayak, kalau ini left right-nya saya nolin, saya taruh dua-duanya di tengah, hilang langsung. Kenapa? Itu cancellation tadi. Phasing, hati-hati. Dan juga keyboard, gitar, bass, drum set, hati-hati dengan peletakan pemilihan kabel. Itu juga sering sekali bikin masalah dengan phasing. Contohnya ini ya, ini nggak punya line out left, nggak punya line out right. Dia punyanya cuma headphone. Kalau di manapun, aduh saya punya speaker nih, mau kebaktian, pengen suaranya, pengen persekutuan, pengen suaranya lebih besar, taruh speaker 1. Kan nggak ada colokannya, ini cuma ada speaker 2. Gimana? Oh, ambil aja dari headphone, colokin 1, masuk 1, begitu di play bunyinya bakal kayak begini, nggak ada tendangannya, kicknya tuh nggak ada, hilang, kedengeran. Jadi kayak gini ya, padahal kalau saya play di keyboardnya dengan speaker ini, wah enak banget gitu loh, boom 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 gitu. Begitu masukin ke speaker yang bener yang gede, hilang. Kenapa? Itu left right dijadiin 1 di tengah, plug, begitulah, saling cancel ya. Jadi
gunakan yang proper, yang seharusnya. Kalau memang mau ambil dari stereo headphone, gunakan jack yang stereo. Nanti kita akan bahas jack terakhir, dan saya tadi udah bagikan juga yang di sini. Nanti yang di Zoom mungkin bisa dikirimin. Gimana sih cara bikin jack yang benar? Oke, kita balik lagi ya ke sini. Oke, itu mengenai audio. Sekarang kita akan bicara mengenai sound recording. Sound recording ini adalah teknologi sebetulnya yang diupayakan oleh kita manusia untuk menangkap suara dan disimpan. Untuk apa? Untuk dipakai berikutnya. Entah mau diapain, mau didengar ulang, mau diproses, dan lain-lain. Sejak kapan? Ya sejak lama, dan alat recording yang kita kenal saat ini semua berangkat dari yang paling awal. Ini saya ada satu video alat rekam yang paling pertama kali. Kedengeran? Gede. Hi, I'm about to make a recording on wax. I'm cutting a record using an Edison standard phonograph from the collection of the Henry Ford, circa 1903. Lilin. The earliest technology to playback recordings you could actually record at home. So I'm going to demonstrate now. Hello, hello, hello. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, its lamb was sure to go. So now I can lift the cylinder up, remove it, and brush off the swarf because I cut through the wax. Switch out my cutting stylus for a playback stylus. Put it back on the machine, reposition, horn back. Let's see what we can hear. Hello, hello, hello. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, its Ya, jadi si suara itu memiliki getaran, getarannya punya depth, punya tekanan begitu ya. Nah, terus begitu masuk ke corong itu, getar di print sama wax pakai lilin, kemudian dibersihin, playback. Itu konsep rekam yang paling pertama. Zaman sekarang kalau ngerekam, wah udah luar biasa ya, udah canggih, wah, hebat sekali. Tapi kalau zaman dulu enggak, tapi prinsipnya seperti itu. Nah, ini adalah alat-alat rekam yang paling pertama. Sayangnya zaman saya udah lewat, saya jadi nggak ngalamin itu. Kalau enggak saya juga bisa jadi saksi hidup ya. Nah, ini saya ngalamin semuanya. Ya, yang ini adalah 2-track Struder, ya mereknya Struder, seingat saya. Ini 2 track, ini 8 track. Ini buat studio rekaman, 8 track. Kenapa ada 16 meternya? Karena yang satu buat input, yang satu buat output. Itu kaset ya, tahu lah kalau Bapak Ibu yang seangkatan saya atau lebih tua pasti tahu itu. Yang masih muda juga masih ada ya. Nah, yang ini belum ya. Ini zaman dulu sebelum CD atau sesudah CD ya, sebelum CD kayaknya keluarnya. Saya ngalamin ini. Ini seperti kalau Bapak Ibu tahu video Betamax atau VHS itu bentuknya kayak gitu kan, ada gitu. Nah, ini persis cuman dia dalam bentuk audio. Persis dia pita tapi digital. Ya, makanya disebutnya digital audio tape. Nah, ini adalah compact disc. Ya, sebagian kita pasti ngalamin. Ya, kalau kita lihat di DAW ya, di alat rekam kita yang digital sekarang, kalau mau motong kan cut gitu ya. Kenapa disebut cut tahu? Ada yang tahu? Karena benar-benar petanya dipotong. Beneran dipotong. Saya itu kalau lagi ini, ambil ini, cut mana digesek-gesek si pitanya ke headnya, gesek-gesek. Zaman belum ada sanitizer ya, saya sudah pakai kecrot itu alkohol, nggak boleh ada minyak sama sekali. Ya, pasang gitu lagi, terus langsung taruh di ban os ini, tandain, potong, alkohol lagi, terus gitu, nggak boleh ada minyak. Itu betul-betul namanya cut. Nah, makanya sekarang istilahnya cut beneran gitu, walaupun nggak ada yang dipotong-potong lagi. Oke, kalau zaman sekarang mah udah enak sekali. Banyak digital audio yang kita bisa pakai. Ya,
Pasti udah kenal ya. Yang paling banyak kenal pasti Audacity. Ada Pro Tools, ada Ableton. Nah, kita akan nanti pada saat praktek akan banyak pakai ini dan itu. Audition dan Ableton. Oke. Apa sih yang diperlukan pada saat kita mau recording? Ada hardware-nya tentunya. Nah, yang pertama itu adalah audio interface, mikrofon, monitoring system, preamp, dan lain-lain. Kayak controller, kayak ini keyboard, kayak gituan ya. Itu lain-lain saya sebutnya. Cuman saya akan lebih banyak fokus di 3 aja. Audio interface. Audio interface ini adalah sound card. Kalau zaman dulu namanya sound card. Waktu zaman PC masih berbentuk laptop belum ada, PC masih gitu, memang betul-betul slot dimasukin ke dalam motherboardnya. Makanya disebut sound card. Nah, zaman sekarang enggak. Zaman sekarang bentuknya kayak gini. Ini adalah sound card atau audio interface. Oh, ini dia. Ya, kayak gini bentuknya. Di sini udah ada mic mau masuk, gitar mau masuk, keyboard mau masuk, tinggal colokin di situ. Volumenya udah ada, headphone mau denger bisa, mau masuk speaker bisa, masuk laptop untuk ini bisa, semua udah komplit dalam satu kotak ini doang. Luar biasa. Ajaib ini. Nah, yang kedua adalah mikrofon. Mikrofon, gimana memilih mikrofon yang benar untuk keperluan recording kita? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah frequency response, polar pattern, dynamic condenser, tipenya, proximity effect. Kita akan bahas satu-satu secara cepat aja, tapi tolong diperhatiin karena ini menentukan gini loh. Kenapa sih saya pakai mikrofon ini? Kenapa saya nggak pakai mikrofon yang ini? Kenapa saya pakai mikrofon itu? Segala. Oh, si itu nyanyi bagus, saya pakai mikrofon ini. Oh, saya beli aja, saya pakai buat piano saya atau buat gitar saya. Betul atau enggak? Seperti itu. Jadi jangan lihat beli mikrofon, milih mikrofon dari si itu pakai bagus, oh sini keren gitu ya, kayak jadul gitu ya, kayak yang di sana gitu. Di studio sini kan keren gitu ya. Betul nggak fungsinya buat apa dulu? Kita harus tahu. Oke, frekuensi response. Frekuensi respon, ingat tadi manusia bisa dengar berapa? 20 sampai 20 kilo, 20.000. Ini 20, situ 20.000. Mikrofon Shure SM58 itu yang umum banget, setiap gereja pasti punya, ya. Itu dipakai biasanya buat singer, bentuknya yang tadi ada gambarnya di sini. Sebentar, kita balik dulu bentar ya. Jadi bapak ibu yang awam tahu kayak gimana mikrofon Shure SM58. Bentuknya yang ini nih, yang kayak gini, yang ini, ya. Yang ini, yang paling kiri, itu bentuk SM58. Sering sekali dipakai buat ini, buat nyanyi, buat khotbah. Itu hampir semua kegiatan bisa dipakai itu. Ya. Nah, ini adalah tadi frekuensi responnya. Kenapa sangat umum itu SM58? Karena dia hampir di semua frekuensi dia bisa catch. Dia nggak spesial untuk high doang atau low doang. Enggak. Tapi kalau kita pakai untuk 20 udah rendah banget, dia nggak bisa catch. Nggak bisa tangkep si itunya, si frekuensinya. Ya ini dB. Desibelnya. Ini frekuensinya. Tapi hati-hati, dia sering kali kalau disebutnya tuh SM58, aduh jelek itu mah, noise-nya gede. Kenapa? Karena memang dia pick up high frekuensinya lebih tinggi. Ya. Jadi sekarang udah bisa baca ya ini ya. Nah, perhatiin itu. Kalau mau beli mikrofon, saya butuh buat apa? Saya butuh buat kick drum, atau buat bass, atau buat apa? Berarti butuhnya apa? Yang rendah atau yang tinggi? Buat kick drum. Yang rendah. Jangan beli yang model begini. Cari yang begitu gambarnya, terus kesininya hilang. Ngerti? Ini frekuensinya dia pick up. Pick up itu dia tangkep, mikrofon bisa nangkep suaranya bagus di mana. Di sini pick up ambil yang di situ, cari yang, lihat speknya, lihat spek frekuensi responnya. Oke, kemudian polar pattern. Polar pattern ini sangat penting. Jadi mikrofon itu dia ada 4 lah
Banyak sih sebetulnya polar pattern, ada super-supernya, dari sini ada nama-nama anehnya. Tapi yang paling basic ada 4. Yaitu cardioid, omni, bipolar, bidirection atau bipolar, dan salah satu lagi supercardioid. 4 yang paling umum. Kenalin mikrofon kita, bentuknya apa? Kalau kita pakai yang cardioid, jangan harap kita bisa pick up satu grup, vokal group atau choir, kur yang bentuknya keliling, taruh satu mic dan bisa mengharapkan semua tercover. Nggak akan mungkin. Terus, kalau kita lagi bikin podcast, ngobrol berdua, satu mic taruh di tengah-tengah begitu ya. Kita ngobrol berdua, dia cardioid. Berarti cuma dengernya di pinggirnya doang, padahal dia kuatnya ada di depan. Modalnya cuma bisa beli satu mic, jangan beli yang cardioid, belilah yang bipolar. Bipolar, satu mic taruh, ngobrol duaan, dua-duanya jelas. Begitu. Atau saya mau rekam piano grand. Taruh satu mic di tengah-tengah dan semua frekuensinya bisa diambil. Cari yang model omni. Begitu. Atau saya mau konser. Pemusiknya di depan, pengen denger ada tepuk tangannya, audiensnya masuk semuanya tapi nggak terlalu besar. Bisa pakai yang supercardioid. Kayak gitu. Kenalin polar dari masing-masing mikrofon. Itu beda-beda. Gunakan sesuai kebutuhan yang memang kita mau. Berikutnya adalah mengenai tipe mikrofon. Mikrofon itu ada yang dynamics, ada yang condenser. Ada satu lagi ribbon, tapi itu udah jarang banget. Saya nggak akan bahas di sini. Ya, dynamic microphone adalah sound wave masuk, diolah, dia ada thin metallic diaphragm di sini, ada coil. Nah ini coil ini yang dia berubah analog menjadi digital, menjadi signal, masih signal analog, dan analog ini bisa dimasukin ke dalam mixer dan diproses. Oke. Kelebihannya, dynamic microphone itu murah, tahan banting. Boleh dibanting, Pak? Ini dynamic microphone. Tahan banting ini. Cocok untuk live sound ya, untuk loud environment, kayak kita pasang satu gitu ya, buat nyanyi, jemaat nyanyi, terus kita pick up pakai satu, itu bagus. Gitu. Terus ya banyak lah, dia ini. Terus nggak perlu power, nggak perlu dipasangin baterai, cukup kabel, tempelin langsung bisa bunyi. Tapi dia kurang detail, kekurangannya. Warna suaranya kurang jernih kadang. Ya, jernihnya kurang, warna suaranya ini. Tapi ingat, kalau yang namanya kurang, itu belum tentu jelek loh. Ya, jangan salah ya. Sekali lagi, yang warna namanya kurang, itu belum tentu jelek. Kenapa? Karena kalau kita, apalagi kalau udah digital DAW, nanti editing, kita bisa perbaiki itu semuanya. Nggak ada masalah. Apalagi kalau mixernya bagus banget. Wah, ini kurang high. Oh, gue naikin aja high-nya di frekuensi. Bisa, nggak ada masalah. Jadi yang namanya kurang, jangan terlalu khawatir dengan kata kurang. Kemudian, tipe kedua adalah condenser mic. Condenser mic ini, kata kuncinya ada di sini. Dia ada electrical conductive membranes. Nah, ini membran ini tuh diaphragmnya elektrik. Karena dia elektrik, dia perlu pakai baterai. Ya, ada baterainya di dalamnya. Kayak gini, ada baterainya. Harusnya ada baterainya. Ya, tapi kelihatannya ini ada baterai nggak? Nggak. Di sini? Nggak. Di sini, ya. Untuk tipe mikrofon ini nggak ada baterai. Karena itu, nanti kalau kita sudah mulai tahu, colokin mic, nggak bunyi-bunyi, udah nggak nyala, mic-nya rusak. Jangan buru-buru bilang rusak. Balikin dulu, baca. Oh, kondenser, ada tulisannya di dalamnya. Kondenser, nggak mungkin. Kondenser ini ada baterai atau enggak? Rata-rata sih nggak ada baterai. Karena itu dari mixer harus dinyalain phantom power. Phantom power adalah baterai untuk dia, listrik untuk ini. Ya. Karena apa? Karena dia ada elektrikalnya di situ. Balik lagi mundur dikit ke sound card. Sound card ini juga luar biasanya ada phantom powernya. Luar biasa, salut saya. Teknologinya luar biasa ya. Jadi dia kalau saya pasangin ini ke sana, tinggal pencet, udah langsung nyala itunya.
masukin mic. Ya, oke. Kemudian bagusnya apa? Plusnya, frekuensi responnya jauh lebih bagus. Range-nya jauh lebih bagus. Efisien memproduksi suara, outputnya lebih keras, kualitasnya lebih bersih, lebih bagus, lebih detail. Tapi lebih mahal, tidak cocok untuk laut, untuk pick up satu lapangan bola gitu ya, pasang satu gitu. Wah, angin juga masuk gitu, suaranya semua udah berantakan dah. Nah, perlu battery power, dan ini, detail ini ya, lebih detail, di plus bisa juga lebih detail di minus. Karena terlalu detail, kadang-kadang kalau condenser mic dipakai untuk vokal, kadang-kadang tuh suara bibir tuh sampai gitunya tuh masuk gitu loh. Kalau khotbah mungkin nggak berasa di mimbar, di onsite mungkin orang nggak terlalu kerasa gitu. Tapi kalau rekam, waduh, apalagi anak zaman sekarang, termasuk saya juga anak zaman sekarang. Kalau tidur pasang headphone, dengerin khotbah, play, plug sampai ketiduran. Itu bibirnya tuh ya, suara bibirnya, suara lidahnya. Aduh bener-bener deh. Itu kalau pakai kondenser. Jadi pertimbangkan, maksud saya pertimbangkan, belum tentu cocok. Walaupun ini adalah kondenser, tapi kalau dipakai rekaman, belum tentu cocok. Dengerin hasilnya. Apakah terganggu atau enggak? Balik lagi, Bapak Ibu terganggu atau enggak dengan hasilnya, dengerin, baru kita tentukan mau pakai mic apa. Ya, kalau saran saya, kalau untuk rekaman audio kayak begituan, rekaman ya, pakai dynamic, jangan pakai kondenser. Kondenser dipakai untuk apa? Kalau main gitar. Nah, kalau main gitar kan, gitar tuh kalau kita main gitar tuh ada bunyi kayak, kedengeran nggak ya di zoom ya? Kasihan yang di zoom nggak. Ada gitu-gitunya kan? Kadang-kadang tuh perlu untuk nambah efek gitu ya. Nah itu pakai kondenser. Itu jauh lebih bagus suaranya. Topik berikutnya adalah, nah ini terus terang, ini topik tambahan. Baru kemarin, bahkan tadi pagi saya baru tambahin, karena pas hari Minggu yang lalu, onsite, ini kejadian. Ya, ini proximity effect. Tadinya saya nggak akan masukin di sini, tapi karena Bapak Ibu, para pembicara di mimbar, harus tahu ini, dan mohon jadi perhatian ya. Ya, jadi ceritanya gini, mic itu setiap mic punya proximity effect, punya. Cuma berapa besarnya, lihat ke spesifikasi dari setiap mic berbeda. Kalau kita dekat ke sumber suara atau mulut kita, dia akan lebih ngebas suaranya. Kalau dia jauh, dia akan lebih nggak ngebas, lebih landai. Nah, Bapak Ibu maunya suaranya didengar seperti apa? Mau ngebas, deketin aja. Mau jauh, jauhin aja. Nggak pengen ngebas, udah tahu. Punten ya, punten pisan. Misalnya orang Jawa, duk gitu kan. Maaf ya, ini kita bicara ini aja ya. Ngomongnya begini terus, waduh, itu kan sering sekali jadinya tuh buat yang denger tuh keganggu gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya itu ya jauhin dikit gitu loh. Tahulah gitu. Kita mesti taruh berapa. Itu penting. Nah, ceritanya tuh kemarin lagi kebaktian, kan kita kedua kali kebaktian. Kebaktian ke-1, pendetanya tuh bicaranya begini. Ya seginilah. Bicaranya begini. Dia nggak ngebahas orangnya, biasa-biasa aja suaranya. Bicaranya gini. Saya kebetulan lagi main musik di depan. Saya nggak ada masalah. Beres kebaktian 1, aduh itu pendeta khotbah nggak kedengeran pisan, kamu aturin ini audionya gini. Oh gitu, oke. Terus saya ke belakang, kasih tahu pemegang audio, setting, terus bereskan. Begitu masuk kebaktian 2, saya ngomong, Pak punten ya, ini jangan terlalu jauh, ini soalnya suaranya jadi nggak jelas gini-gini. Oke, udah. Begitu khotbah, dia di sini. Saya di depan, aduh ke belakang gak enak ya. Dia khotbahnya begini. Aduh. Ya tolong ya, jangan sampai gitu. Ini penting ya Bapak Ibu yang di lapangan, di mimbar, penting banget. Jadi biasakan taruh mic posisinya pas. Kurang lebih ini gambaran hampir semua, tapi nggak mesti baca speknya. Kurang lebih. Nah ini jaraknya ya.
kalau 3 mm biasanya tuh 200 Hz itu tinggi. Kalau 25 mm kira-kira 25 itu sekitar 2,5 cm dia turun. Kalau 5 cm dia turun lagi. Nah, jadi kalau sekitar 2 inch berarti 5 cm, kalau 60 cm bassnya dia bakal kurang. Jadi idealnya 1 jengkal lah kalau saya bilang, 1 jengkal atau 4 jari. 4 jari lebih dikit, segitu aja. Segini ya. Idealnya seginilah bicara di situ. Kalau misalnya nggak enak atau apa, nah tinggal makanya cek sound. Datang lebih pagi untuk cek sound supaya suaranya bisa diaturin dulu. Jangan datangnya pas-pasan wae. Udah teng-teng baru datang, nggak sempat ngecek. Sama. Akan lebih bassnya bakal lebih gede. Nggak akan jadi ngebass banget gitu, nggak. Kalau suaranya aslinya cempreng ya tetap aja akan cempreng. Tapi bass frekuensi bawahnya akan lebih naik. Ya, bahkan kalau saya lagi, kan saya suka bikin virtual juga ya, virtual choir, nyontoin kan. Kalau saya nyanyi, ngasih contoh buat bass, ini saya kasih busa, terus saya beginiin, terus saya nyanyinya begini. Tempel bener-bener sama mulut, gini, nyanyi. Supaya suaranya ngebass. Karena saya kadang, kalau itu suka pengen lebih ngebass gitu loh suaranya, supaya buat contoh. Ya nanti bahasnya itu di virtual choir. Oke, monitoring system. Monitoring system itu pada prinsipnya adalah, saya akan jelasin ini cepat banget, karena kalau untuk kita, para pembicara atau ini, mungkin nggak terlalu ini ya, asal tahu aja. Monitoring system itu ada 2 yang paling esensial. Yang satu disebutnya reference monitor, yang satu lagi headphone. Nah, kata reference di sini itu menunjukkan ke akurasi. Mana yang lebih akurat responnya dibanding mana yang tidak, begitu ya. Nah, kita akan bicara mengenai speakers dulu. Ada beberapa. Hi-Fi, high fidelity. Dia desainnya bagus, bassnya bagus, noise-nya reduction, nggak ada noise, bisa dikatakan itu. Artificial surround, bagus nggak ini? Bagus ya. Nah, tapi kalau ngomongin monitor reference, ini nggak bagus. Kenapa? Karena betul, karena palsu, cancel semua. Walaupun suaranya dia sebutnya fidelity. Fidelity itu artinya akurat, exact, terus sensitif, tapi bunyinya palsu. Jangan pakai ini buat kalau kita mau ngedit audio. Jangan. Ini mah taruh aja di rumah buat nonton. Ya, nggak apa-apa. Terus ada juga yang low fidelity. Ini contohnya kalau zaman dulu tuh monitor speaker yang kecil itu loh. Genius itu mereknya atau apa? Dulu 30.000 harganya. Taruh di pinggir di sini. Colok. Nah, itu juga jangan dipakai karena sangat-sangat limited. Limited frekuensinya, kita kalau pasang bass nggak bisa. Ya. Jadi yang bagus seperti apa? Ini bagus nggak? Bass boost speaker nggak bagus ya? Kenapa? Iya, bassnya pasti ya. Tapi pasti enak. Kalau nge-mix pakai ini ya, ngedengerin kita ngedit, aduh enak banget. Waduh, udah puas deh. Begitu bikin podcast kirim, begitu didengerin, aduh, kok kayak gini. Iya, suaranya palsu semua. Nggak bagus. Ya, reference monitor itu cari yang lebih rata. Kita nggak cari yang enak di kuping, tetapi yang rata. Ada beberapa macam. Ada yang near field, ada yang mid field. Near field itu dekat, kita sama monitornya dekat banget. Yang mid itu rada jauh, dan dia biasanya untuk ruangan yang besar. Hati-hati, kalau near field biasanya cuma 2 cones-nya. Kalau ini bisa sampai 3, 4 dalam satu speaker. Hati-hati kalau pakai yang ini. Kalau ruangannya terlalu kecil, itu bakal ngerusak. Karena apa? Karena frekuensi itu tuh dari setiap speaker, dia harus level tertentu baru bisa keluar.
Jadi kalau kita pasangnya kecil gitu ya, takut kuping kita rusak atau terlalu keras gitu, dikecilin, nggak akan keluar bassnya, nggak akan keluar, segalanya nggak akan keluar karena memang belum, ini standarnya tuh minus 18 dB. Kalau belum minus 18 dB kita nggak dengerinnya, nggak akan keluar. Jadi harus dikerasin, begitu dikerasin semuanya keras, emang keluar, begitu keluar dari ruangan, malah ngerusak ya. Nah ini yang paling banyak ditemukan, saya nggak bilang paling bagus, tapi ini paling banyak ditemukan di studio-studio. Kalau nggak salah di sini juga pakai ini ya. Nah, ini tipenya Yamaha HS50M. Kita lihat frekuensi responsnya. Dia bisa mengeluarkan suara di sekitar 80, ya kurang lebih 70-80 Hz. Terus makin ke atas makin ini, tapi dia nggak fluktuatifnya tuh nggak jauh gitu loh. Ya, cari yang lebih rata kalau kita mau punya sendiri. Ya, nah ini cepat aja lah, nggak usah terlalu detail. Nah ini satu lagi, nah ini balik tadi ke cerita pendeta yang tadi. Ini jadi saya teringat dengan Doppler effect. Doppler effect tuh gini, speaker atau sumber suara semakin kita dekat itu akan semakin tinggi. Semakin kita jauh dari sumber suara, suara itu akan jadi lebih rendah. Makanya, kalau di mimbar, speaker kan biasanya ngadepnya ke jemaat sana. Kita kan ada di sini. Kita kan jauh dari sumber suara. Sumber suaranya ngarahnya ke sana dan larinya ke sana. Kita akan ngedengernya itu ngebekem gitu loh. Ya, suaranya tuh kayak drum, nya tuh nggak keluar. Di kita tuh, aduh, nggak enak banget gitu ya. Masih pimpin pujian lagi, aduh suaranya kayak gitu. Ya nggak bisa, memang begitu. Jangan minta dikerasin lagi. Emang begitu. Kamu naikin lagi, minta bener-bener dinaikin sama operatornya. High-nya dinaikin, aduh enak. Di bawah menderita, sakit sekali pasti, tajam sekali. Ya, ini karena apa? Karena memang begitu. Suara memang begitu, ada yang namanya Doppler effect. Gitu ya. Nah, gimana sih solusinya untuk yang kayak gini? Supaya pemimpin pujiannya enak bawainnya, suaranya enak, jemaat juga enak. Betul. Kasih monitor speaker. Satu speaker untuk mengarah ke kita. Itu untuk atasin ini. Atau pakai ear-in. Oke. Headphone. Cepat aja ya. Headphone juga mini monitor. Dia sama persis sama speaker, punya frekuensi respon. Tapi juga sama, kalau mau milih, hati-hati. Ada dua macam secara bentuknya. Circumaural sama supra. Bedanya apa? Bedanya adalah di sini. Ini. Lingkaran ini, kalau yang circum, artinya circum. Circum artinya tertutup semuanya. Kuping kita tertutup semuanya. Ya, kalau yang supra, dia cuma nutupnya kayak gini doang gitu. Tahu kan ya, headphone yang kayak seperti itu? Nah, itu. Kelebihannya apa? Kalau yang circum? Ada yang kebayang? Lebih kedap terus? Lebih bagus? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Oke, saya ini aja cara cepat, memang betul meredam kebisingan. Kalau tapi yang supraoral itu itunya nggak sebesar itu. Nah, keuntungannya yang supraoral itu dia lebih ringan, lebih mudah dibawa-bawa. Terus tergantung untuk dengerin apa. Kalau misalnya dengerin cuman buat dengerin hasil gitu untuk sambil jogging atau apa gitu, itu oke. Untuk di jalan gitu. Tapi untuk editing mungkin kurang bagus. Ya. Tadi saya bilang belum tentu karena ini, Pak. Yang kedap juga, yang bulat juga ada dua macam. Ada yang open, ada yang close. Ya. Ada maksudnya dari sininya ya, dari belakang ininya ya. Ini tuh ada yang tertutup penuh semuanya, ada yang terbuka. Nah, kalau kira-kira bagus yang mana? Tergantung juga pasti ya. Oke. Yang open itu memungkinkan udara masuk dari belakang speaker dari sini. Ada udara bisa masuk. Jadi dia bisa membentuk frekuensi yang lebih real, lebih natural daripada yang tertutup. Kalau tertutup kebayang nggak? Dia bunyinya bakal nggak ada udara yang masuk. Jadi benar-benar suaranya ngebas banget, gitu ya. Kalau pilih ini. Jadi tapi kelemahannya kalau yang terbuka, suara luar juga bisa masuk. Apalagi
dari dalam bisa keluar juga suaranya. Kalau kita lagi rekaman, kita pakai begini, terus kita rekaman seperti itu, suara ini bisa masuk, udah keluar, bisa di pick up oleh mikrofon. Jadi itu juga ngeganggu. Jadi pilih headphone, kalau mau pakai headphone, pilih yang sesuai kebutuhannya. Jadi kesimpulannya kalau milih headphone, yang pertama, jangan ada boost. Jangan ada suara frekuensi yang dinaikkan. Jangan. Cari yang paling natural. Kemudian kedua, jangan ada bocor kalau mau buat rekaman. Jangan ada bocor. Yang ketiga, suara luar jangan banyak masuk kalau kita mau mixing, mastering, supaya nggak terganggu gitu ya. Terus yang ideal adalah circumaural, close back, full frequency range, nggak ada bass boost, nggak dinaikin, atau noise reduction. Noise reduction juga nggak bagus kalau kita benar-benar buat ngedit. Ya, saya sekali lagi ini teori. Saya nggak pakai itu loh. Saya pakai yang open. Kenapa saya pakai open? Karena saya pada saat saya ngedit, saya dengerin, saya di ruangan sepi, bukan di studio, tapi ruangannya sepi. Kalau istri saya manggil, saya harus bisa dengar. Kalau saya nggak bisa dengar, dia akan bernubuat yang lain-lain. Ya akan tiba-tiba banyak itulah. Ya kalau saya gini, jadi kalau saya dipanggil saya masih harus bisa dengar. Kalau saya pakai yang benar-benar close, nggak akan bisa dengar apa-apa. Ya, jadi itu kenapa pilih itu ya. Ya penting itu buat yang sudah berkeluarga pasti mengerti. Nah, ini preamp. Tadi di awal saya udah iniin. Preamp itu adalah penguat elektronik yang mengubah sinyal lemah jadi sinyalnya lebih kuat, lebih bersih, suaranya lebih keras. Perlu atau enggaknya tergantung device kita. Karena kebanyakan sudah ada preamp di setiap device yang baru. Contohnya ini juga sudah ada preamp. Ya, ini juga ada preamp. Gitar-gitar seperti ini, dia ada preamp walaupun kecil. Ini namanya preamp. Di sini ada preampnya, makanya perlu baterai kan? Nah, itu karena dia pasif. Kasih baterai supaya jadi aktif, preampnya nyala. Ya. Dan berikutnya audio jack. Nah, audio jack ini hati-hati ya. Jangan salah milih. Ya, kemarin juga kejadian di sini salah milih. Ini disebutnya Akai atau quarter inch ya, jack seperti ini. Kita sering banget dipakai jack Akai. Nah, yang double ring seperti ini namanya TRS, tip, ring, dan sleeve. Tapi yang cuma satu garisnya namanya TS, tip dan sleeve doang. Jangan pakai ini di sini. Sekali lagi, jangan pakai TS di jack TRS. Headphone, jangan pakai yang TS. Suaranya nggak akan benar. Cobain deh, disiplin. Lihat, headphones. Oh, headphones itu ada dua. Ya, pakai yang TRS. Ya, hasilnya akan jauh lebih ini ya. Nah, ini kita harus kenal jenis-jenis kabel. Gambarnya saya ini udah di sana. Kalau kita mau convert, hati-hati. Jangan sembarangan nyambung. Saya juga udah kasih garisnya kemana aja di situ. Supaya nggak ada apa? Cancellation. Kalau sembarangan nyambung doang, bisa nyala, bisa. Bunyi, pasti bunyi. Ya, bunyilah. Oke, materi hari ini untuk teori pengenalan segitu dulu aja. Saya nggak mau terlalu banyak, takutnya panas nanti ini ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan aja. Saya mau nanya kalau clip on itu masuk ke kategori mic yang gimana ya? Terus juga kan kalau kayaknya untuk kami yang praktek weekend gini, kalau misalnya mau rekam sendiri di tempat tempat sendiri lah di kamar atau segala macam kan lebih enak pakai clip on gitu, nggak perlu megang mic atau segala macam. Tapi untuk memilihnya ada nggak sih clip on yang kayak bisa ngejangkau banyak kayak kondensor gitu Pak? Atau memang clip on itu jangkauannya kecil kayak dynamic? Terima kasih. Ada
ada yang bisa memperkirakan kalau clip on itu kondenser atau dynamic? Kayaknya kondenser. Oke, pakai baterai soalnya. Betul. Rata-rata clip on itu kondenser. Ya, tergantung tapinya clip on. Tapi rata-rata semua kondenser zaman sekarang untuk clip on. Nah, tapi pertanyaannya tadi untuk menjangkau banyak. Ya jangan pakai kondenser. Kondenser buat yang detail-detail. Makanya sekarang ya saya sangat memahami Bapak Ibu yang ada di Zoom. Suara saya tuh aduh, kasihan deh mereka. Suara napas saya juga mereka bisa dengerin. Apalagi saya pakai masker, pakai face shield, cukup lumayan engap. Mereka mendengerin semuanya itu. Detail banget. Gitu ya. Jadi kalau memang mau bisa semuanya, ya saran saya jangan pakai kondenser. Terus kalau misalnya gini Pak, mau ngerekam rame-rame nih, tapi mic-nya satu. Dan dengan kapasitas mahasiswa STTB. Kira-kira gimana tuh? Kondenser atau kayak clip on tadi kan, Korea kebetulan ada clip on gitu. Itu kan kondenser harusnya bisa dapat banyak nih. Bukan. Clip on ditaruh di tengah begitu. Bukan. Sebentar. Kondenser memang bukan didesain untuk environment rame-rame, Pak. Nggak bisa. Kalau dipaksain pakai, ditaruh gitu ya kondenser gini. Kita rekaman rame-rame berempat lah nyanyi di sini. Walaupun dia mau omni, mau kardioid kayak gitu. Suara AC, suara angin, suara apa, itu kan kotornya semua masuk ke dalam. Berarti kayaknya saya salah nangkap sih. Kalau misalnya choir gitu Pak, dia bukannya kayak kondenser gitu? Kondensernya tapi beberapa dia untuk spek ini buat beberapa orang, arahnya ke beberapa orang. Coba liatin kalau panggung digantung, apakah cuma satu atau dua? Enggak. Tiap 3 orang, satu, dan jarak dari situ ke sininya ada jaraknya tergantung speknya dia. Kalau yang salah adalah taruh 1, taruh 2, choir 50 orang, udah selesai. Itu salah banget. Teorinya itu adalah, kalau saya nggak salah ya baca lagi ya speknya ya, saya nggak terlalu ini. Satu mic itu untuk 3 orang, jaraknya kalau nggak salah 60 cm atau berapa. Untuk dapetin itu ya. Berarti cocoknya kalau untuk ngerekam rame-rame di satu ruangan tuh gimana? Dynamic. Tapi ya. Berarti satu-satu ya? Enggak. Dynamic untuk taruh di tengah. Satu arah. Kalau mau berapa orang? 4. Asal satu arah di depannya. Kalau mau berkeliling, cari yang omni. Polar pattern-nya cari yang omni. Berarti pakai clip on pun nggak cocok ya? Nggak cocok untuk kur, untuk rame-rame. Nggak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ini ada pertanyaan dari link Slido-nya. Kalau wireless mikrofon, hasil suaranya apakah akan sama dengan mikrofon yang pakai kabel? Oke. Wireless mikrofon sama atau enggak? Iya, sama. Karena wireless itu, mikrofon itu gini. Mikrofon itu bagus atau tidaknya itu di fisik barangnya. Sedangkan kabel atau wireless itu enggak menentukan hasil kualitas daripada suara. Jadi kalau wireless mikrofon yang biasa-biasa gitu ya, frekuensinya cuma buat speech doang, dipakai buat ngegitar atau apa gitu, nggak akan bagus suaranya. Ya tetap aja mau pakai kabel juga nggak akan bagus, karena memang frekuensi responnya nggak bisa catch di situ. Ya, wireless itu cuman kayak gimana ya jelasinnya? Gelombangnya, ngirimnya aja gitu, transmisi ngirimnya gitu. Nggak mempengaruhi kualitas suara. Ada pertanyaan lagi, apakah memakai face shield atau masker mempengaruhi kejernihan audio? Ya, itu pasti. Suara saya bersih nggak? Bersih kalinya kalau yang di Zoom ya, karena saya taruhnya di sini dan langsung ke sini, nggak lewat luar face shield. Tapi kalau suara saya pindahin mikrofon saya kesiniin, pasti berubah suaranya. Pasti berubah. Kalau gini kan nggak, dia omni kan ini. Omni langsung ngambil ke sini. Kebetulan, nah kalau saya buka begini, ini kan jauh lebih bagus suaranya. Ini kebekam karena masker. Itu pertanyaan bagus loh. Gini, kalau Bapak Ibu sampai rekaman harus pakai masker. Hati-hati waktu editing. Rekaman ya, bukan live khotbah. Khotbah juga iya. Kalau khotbah pendetanya pakai masker.
yang orang audio mesti dikasih tahu, kasih high-nya lebih besar atau mid-nya lebih besar supaya lebih jelas suaranya. Jangan standar aja begitu. Begitu ya mau dia pakai face shield, mau pakai enggak. Sorry ya Bapak Ibu yang di Zoom ya, berisik, pasti berisik banget. Matiin dulu dong. Ada satu pertanyaan lagi, bagaimana cara balancing audio? Oke. Udah nyala? Oke. Balancing audio nanti dibahas di pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. Sebetulnya nggak mas. Di pertemuan kedua juga kita akan bahas antara balancing antara podcast, musik, dan orang bicara. Kalau di pertemuan ketiga nanti kita bahas mengenai choir atau orang nyanyi, alat musik, dan balancingnya dengan ininya. Pertemuan keempat kita akan bahas mengenai suaranya sendiri. Gimana ngedit suara dan diapain. Nggak di sini, ini cuma pengenalan hari ini. Oke. Ada pertanyaan dari chat, untuk membersihkan alat-alat sound boleh pakai cairan apa ya Pak? Terima Aduh, kasih. itu pertanyaannya luar biasa tuh, susah jawabnya. Bentar ya, saya bawa nggak ya? Aduh, baru dikeluarin tadi pagi. Ya, membersihkan sih gini, membersihkan tuh ada dua. Kalau misalnya membersihkan kayak debu-debu kayak gitu, pakai yang biasa aja ya, bisa nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang kan zaman sekarang virus kita bicaranya, membersihkan. Kadang mic harus diapain biar nggak dropletnya nggak ada atau apa. Ya Bapak Ibu harus rajin-rajin untuk cari busa ganti. Atau Bapak Ibu juga bisa pakai disinfektan. Jangan disemprot ininya dalamannya kayak begitu rusak nanti. Ya apalagi yang kondenser. Ininya aja diganti gitu ya, busanya sering ganti. Terus ada juga yang pakai alkohol kayak gitu, nggak ada masalah. Pakai disinfektan juga nggak masalah. Ya, kalau kalau yang lain apalagi yang biasa dibersihkan? Kalau perkabelan kayak gitu sih nggak ada masalah. Mestinya pakai air biasa, lap biasa juga oke. Mixer, kalau mixer saya sih ya paling pakai itu doang sih, pakai koas ya, cuma gitu doang. Tapi kalau misalnya udah sampai ke dalam-dalamnya elektroniknya, ya bawa ke tukang servis aja untuk disemprotin kontak cleaner, dibongkar. Soalnya itu rada rumit, bongkar satu, semprot, masukin lagi, nop lagi kayak gitu. Mendingan bawa ke tukang servisnya. Dan ini bahkan kalau bisa, mereka kan bisa kalibrasi ulang juga per tracknya gitu. Ada pertanyaan lagi dari Zoom, untuk sound card apakah ada rekomendasi spesifikasi khusus yang baik untuk rekaman? Tergantung butuhnya buat apa. Semua ini juga sound card loh. Ini juga sound card. Cuman sound card ini dia cuma punya 2 input dan 2 output, tidak bisa masuk mic. Tidak headphone ada tapi yang mini ya. Ada volume. Udah cuman itu doang. Ini juga sound card. Tergantung buat apa. Kenapa saya pilih pakai Focusrite? Karena saya butuh 4 output. Ya, minimal 4 output. Kalau Bapak Ibu nggak butuh 4 output, ya nggak usah pakai Focusrite, pakai yang 2 aja. Pakai yang ini yang 4 track gitu ya. Pakai yang 2 aja, tentunya juga beda harganya gitu. Ada pertanyaan lagi, kalau untuk mixer disedot oleh vacuum cleaner bagaimana? Nggak ada masalah, boleh. Cuman cuma buat depan atasnya doang ya, berarti ya. Bukan dalam-dalamnya ya. Kemudian, bisakah saya memakai mic atau clip-on khusus, bukan mic internal dari headset atau bawaan HP, yang masuk ke HP? Bisa. Kalau bisa, apakah perlu sound card khusus? Tujuannya untuk recording audio simple, tapi ingin kualitas yang baik tanpa perlu buka komputer dan beli audio card. Bisa. Sebetulnya Boya ini tuh ada ininya kan, ada yang langsung masuk ke sininya. Ada jacknya kan. Nah yang seperti ini kan di wireless kan cuma beli wirelessnya doang. Ini ada jacknya. Nah masalahnya tuh cuma 2. Carinya harus yang condenser atau dynamic, itu aja. Kalau kita mau suaranya clear, cari yang condenser, tapi jangan terlalu deket ya. Jangan kayak segini bahaya banget kalau untuk ini. Gak enak kan. Kasih jarak lah.
gitu. Tapi tergantung. Gini, maksudnya gini. Kalau outdoor, saya sarankan segini. Kalau outdoor. Tapi kalau indoor, jangan. Kasih jarak. Ya, kalau outdoor kenapa? Ada yang disebutnya tuh, sebentar. Noise to signal ratio, betul. Noise SNR. Noise to signal to noise ratio. Ya, jadi ada itu. Jadi suara saya itu disebutnya signal, ada noise. Nah, itu ada rasionya. Kalau suara kita lebih besar, noise yang akan ditangkap lebih kecil. Tapi kalau suara kita lebih kecil, noise-nya akan jadi lebih besar. Begitu. Ya. Jadi kalau di luar kan banyak sekali itu noise-nya tuh. Suara orang lagi berdoa, baru lewat doa lagi. Aduh, itu terus doa. Ya, kayak gitu kan. Itu sering ngeganggu gitu kan. Atau apalah gitu. Angin tuh, angin paling sering. Nah, itu kalau kita dekat suaranya, itu si anginnya tuh akan ada pada saat kita diem, tapi pada saat kita bicara, dia akan lebih kecil suaranya. Pak, itu katanya tadi kotak yang ada di meja itu namanya apa, Pak? Sound card, mereknya apa? Boleh dikasih iniin? Saya nggak jualan ya. Terus ini nih. Kenapa? Yuk. Mau bertanya, Pak? Yuk. Kalau misalkan kita dari jack yang 2,5 ngebahas tuh. Nah, ya, proximity effect. Okay. Kalau misalkan kita dari jack 2,5 terus ujungnya kita convert pakai buat yang masuk ke 635, kira-kira ada masalah nggak sama soundnya? Ada apa? Menghilang atau gimana sinyalnya? Mono stereo. Kalau mono gimana, Pak? Kalau stereo gimana? Kalau ininya stereo, ya? Jacknya mono masalah, atau sebaliknya. Tapi kalau dua-duanya nggak ada masalah. Mestinya nggak ada problem. Okay. Kalau ada problem, berarti konektornya itu ada yang ini longgar. Problemnya di situ. Ingat ya, hati-hati sama konverter ya. Kalau stereo, pakailah yang stereo. Mono pakai yang mono. Mono pakai stereo boleh. Kalau kalau stereo dipakai mono, nggak akan bagus. Stringnya, cancellation-nya terlalu banyak. Oke, makasih, Pak. Ya. Nah, ini ada yang nanya lagi. Saya pernah live streaming gereja menggunakan Saramonic, tapi malah tidak bisa clear di YouTube-nya. Boleh tahu kenapa ya, Pak? Terima kasih. Pakai apa? Saramonic. SARAMONIC. Sama pertanyaannya, naon itu teh? Saya belum pernah pakai. Mungkin ini Ibu Linci yang bertanya, boleh open mic bisa jelaskan? Apa itu ya? Software atau? Saramonic itu mic wireless, Pak. Waduh, saya nggak update mic wireless model kayak gitu. Ya, soalnya dibeli supaya maksudnya suaranya bagus, mahal banget. Satu mic itu 2 juta. Tapi kok malah masuk YouTube malah nggak clear seperti yang kita bayangin. Oke, kita bahas YouTube-nya ya. Kayaknya problemnya kalau di onsite-nya bagus nggak, Bu? Kalau untuk rekaman tidak ke YouTube bagus banget, very clear. Begitu di mixer juga bagus? Iya, bagus. Begitu masuk ke YouTube-nya ngebekam gitu? Ya, kira-kira begitu, Pak. Oke. YouTube, setahu saya ya, kalau ada yang lebih tahu tolong koreksi, karena anak muda mestinya lebih tahu. Setahu saya, sepengalaman saya tuh gini. YouTube tuh, dia tuh ada desibel yang dia potong gitu dari setiap audio yang kita kasih. Itu rata-rata kayak gitu. Karena itu kalau kita mau upload sesuatu ke YouTube, gini deh, pernah nggak kita nontonnya YouTube di handphone? Enak, begitu, udah habis, ganti, kenapa sih suaranya kecil banget? Gedein, oke. Habis lagunya, play lagi yang lain, wah kegedean, ya kecilin lagi. Sering ngalamin gitu? Nah, itu yang saya maksudin. Nah, itu problemnya tuh ya, karena kalau standarnya kita kan misalnya kalau untuk live itu -3 desibel. -3 desibel.
ya. Kalau di YouTube nggak segitu. Begitu kita taruh -3 itu dia akan ngedrop banget. Jadi kalau saya sih biasanya saya suka lebihin. Saya biasanya tuh kalau bikin YouTube naikin sampai 0,1. Sampai bener-bener hampir 0, minus 0,1 maksudnya. Asal jangan lebih dari 0, kalau lebih dari 0 kan distort. Begitu minus 0,1 saya upload, biasanya suaranya jadi lebih jernih. Standar sama dengan yang lain-lain. Sebelum masuk ke YouTube, masuk ke Zoom atau yang lain dulu nggak? Kalau itu sih udah pasti ke cancel. Oh, oke. Dari YouTube, sebelum masuk YouTube, Zoom dulu gitu. Oh iya. Iya, itu juga betul. Untuk suara apa? Suara ke Zoom. Suara ke Zoom. Iya, nggak ada solusi ya kayaknya. Suara ke Zoom. Karena ibadah kan kadang ada tuh yang Zoom live langsung di Zoom gitu. Itu kayaknya susah ya solusinya ya. Sebetulnya kalau itu betul-betul dari internet ya, koneksi internet harus kencang. Terus ada sih satu, ini ya di sini, itu ada kalau Bapak Ibu yang Zoom di ujung, kalau saya di sini berarti situ ya, nah, betul. Di ujung situ itu ada yang warna hijau, itu diklik, coba diklik. Nah kemudian ini original audio, betul. Advance, original audionya mesti on. Bukan ringtone, ada atas. Nah itu. Nah, original audio terus stereonya dinyalain. Tadi mati. Nih. Nah. Itu di situ. Itu biasanya nolong. Tapi tetap tergantung internet lagi. Ya, itu sih udah susah ngomong ya kalau itu mah ya. Kecepatan internet sangat pengaruh. Ada sih solusi satu, pakai aplikasi lain. Apa ya namanya, saya lupa ya. Ini nggak ini kan, nggak ke situ kan, nggak sharing. Oke, ntar saya cari dulu ya. Dibanding meeting conference app yang lain, ada beberapa jauh lebih bagus yang lain sebenarnya dari audio, termasuk dari transisi dan lain-lain. Biasanya pakai Wirecast itu kalau misalnya memang mau lebih bagus. Audio. Cuman dia lebih ini ya, lebih terkenal di awal, jadi lebih banyak orang pakai. Oh, kalau audio kayaknya lebih bagus Google Meet. Jadi ada pertanyaan untuk kemarin ini kan mahasiswa sudah mengumpulkan berbagai proyeknya gitu kan, video-videonya. Nah rata-rata kan memang menggunakan hanya handphone. Memang ada begitu banyak noise mungkin ya, ada problem ini itu, ada yang main musik, ada yang podcast gitu kan, ada yang nyanyi. Nah mungkin tipsnya bagaimana untuk kita, apalagi kan yang awam, mungkin cuma modalnya handphone aja gitu untuk ngerekam. Looks like you're having a hard time reading on the web. Maaf ya, iklan dulu ya. Wait, are you seriously? Oke, yuk perhatiin ini ya. Ini tebak rekamannya. Ditebak ya rekamannya ya. Shalom saudara sekalian. Tema renungan kita hari ini adalah kunci hidup di dunia ini. Terambil dari Mazmur pasal yang kedua. Saya akan membacakan Mazmur pasal yang kedua. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka ya, dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Sambil Tuhan dipikir ini tebak mereka. Gitu. Ini kira-kira ngerekamnya maka berkata bagaimana cara mereka dalam murkanya dan mewujudkan mereka dalam kehangatan amarahnya.
Akulah yang telah melantik Nggak ada mic ya? rajaku di Sion, Nggak ada gunungku mic yang ya? kudus. Clip on? Aku mau menceritakan tentang ketetapan Nggak ada ya? Ia berkata kepadaku, Gimana bisa kayak anakku begini? engkau Pikirnya telah coba ada yang bisa kuperanakan nebak? pada hari ini. Mintalah kepadaku. Bersih, Maka nggak ada suara bangsa-bangsa di studio, akan di studio kuberikan kali ya. kepadamu. Pakai ini, Menjadi milik pakai Israel. apa namanya? Dan ujung bumi Jauh menjadi gitu, mic ketinggalan. Engkau akan merebutkan pencil mereka mic daripada yang besi, langsung pet gitu. memecahkan mereka seperti tembikar tukang. Seperti itu. Oleh Green sebab screen itu, pasti hai dong. raja-raja, bertindaklah Ya, bijaksana. green screen pasti Terimalah dong. pengajaran, hai Ini biru. para hakim dunia. Ini hijau-hijau. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut Green dan screen pasti sirna dong, hatinya kelihatan dengan lah. Nggak mungkin ini supaya nggak ia green screen. jangan murka dan kamu binasa di jalan. Hah? Sebab Lip mudah sync. sekali murkanya menyala. Oke. Berbahagialah Udah tebakannya? Atau yang Zoom ada yang mau tebak? Atau ada yang tahu mungkin? Pertanyaannya, tebak ini gimana cara rekam suaranya? Ya, sekali lagi ya, lanjut dulu ya. semua orang yang berlindung ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda merasa bahwa kejahatan dan penderitaan berjaya di dunia ini? Saudara, tidak salah jika Anda berpikiran seperti itu. Ketika tulisan Ya, ini Oke, Bilang nodong langsung karena Oke. ada echo, bagus, ada gema. pinter. Alasannya bagus. Terus, terus, pakai apa kira-kira? Enggak sih. Pakai handphone mungkin nggak? Pakai mic shotgun katanya. Mic Terus enggak shotgun. sing. Ada lagi? Ada lagi silakan Bapak Ibu yang mungkin mau chat di Zoom atau mau open mic. Ini pertama kali saya ingat ini kira-kira bulan Juli kalau nggak salah syutingnya. Pertama kali Pak Sanbun, Pendeta Sanbun mau bikin ini rekaman, dan ini adalah Mazmur 2 yang paling pertama kali dibikin untuk renungan. Lagi betul-betul COVID lagi. Ini 2020 ini kalau nggak salah, bukan 21, 20. Baru mulai, baru benar-benar mulai, dan saya ngajakin dia, ayo Pak, kita bikin buat jemaat daripada kita nggak ketemu. Ini di ruang tertutup. Kayaknya ya, oke. Udah? Saya sayang nggak ada fotonya, nanti saya cari ya, kalau ketemu saya kasih lihat. Ini syutingnya di satu rumah, di belakang ada tempat jemuran. Di depan ada tempat jemuran, di situ ada mesin air, pompa air, gitu. Nah, itu ada satu tempat terbuka dikit, saya ambil di situ buat matahari. Kita nggak punya lampu, saya nggak punya lampu waktu itu. Belum punya, ya pasang green screen, pakai sinar matahari untuk sorot ke sini, untuk backgroundin ini. Nah, ini hasil videonya seperti itu. Terus suara itu di kantongnya Pak Sanbun sini, saya kasih satu handphone, saya pakai mic, handphonenya saya sebut aja ya mereknya ya, Oppo, ini F1 udah tua, mic bawaan taruh, colokin situ. Terus saya di situ itu ada jasnya, ada itu, saya gantungin begitu, taruh situ, udah tutupin, dan dia bicara situ. Itu video di depan pakai satu itu lagi, kemudian kameramennya tepuk satu kali begitu, nanti itu bakal jadi sync dan jalan. Begitu selesai, saya ambil yang ada di handphone, masukin dan diedit, semua noise-nya dibuang, itunya juga dibuang. Terus udah gitu ya, editing, green screen dibuang, yang editing ada orangnya. Begitu selesai digabungin, tanda tadi itu adalah tanda buat kita bareng-bareng start di mana. Audionya masuk, itunya masuk. Nggak pakai alat canggih. Ini betul-betul murni, belum punya apa-apa. Kalau sekarang itu 2020 bulan Julian. Kalau sekarang kita ada lampu, ada ini, ada segala macam. Bisa kok. Bikin suara bagus gimana? Bisa. Editingnya yang lumayan. Ada lagi yang lain, ini satu lagi adalah ini udah rada lumayan nih, udah punya mic. Bentar ya. Ini Mazmur 10. Kira-kira 3-4 minggu. Udah punya logo lagi tuh di pojok. Shalom saudara sekalian. Renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-10. Ini outdoor. Saya beri judul Mic clip Gusti on. Ora Sare. Tuhan
Oh iya, touchscreen-nya lupa saya, tidak maaf. tertidur. Saya akan membacakan Mazmur pasal yang ke-10. Ayat yang pertama, kemudian ayat 17 sampai ayat 18. Mazmur pasal 10 ayat pertama. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Nggak ada suara Dan angin ya? menyembunyikan dirimu pada waktu kesesakan. Ada suara burung. Ayat 17 dan ayat 18. Itu memang disengaja. Keinginan orang-orang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Oke. Bisa. Jadi kalau kita di outdoor pun, ini jaraknya jauh ya. Mulut ini clip on ke sini lumayan jauh. Nah, tapi bisa. Bisa. Clip on ini Omni. Boya. Kayaknya sama yang ini deh. Ada pertanyaan, Pak. Mic bawaan dari HP, apakah maksudnya headset? Iya. Ya, katanya. Ya, yang tadi, yang nomor 1 tadi, ya. Headset biasa yang bawaan dari pas beli kan dapat tuh, ada mic-nya kan yang buat telepon, ya. Oke itu. Dari kemarin yang ada tugas katanya ya, saya udah liatin semua satu persatu saya dengerin, ya walaupun nggak semua ya, maksudnya nggak sampai habis, tapi rata-rata problemnya itu udah saya dapetin, udah saya catch tiap orang. Rata-rata problem yang paling utama kalau dari handphone adalah huruf S. Huruf S itu sangat tajam kedengarannya, gitu ya. Nah, gimana caranya? Cara paling gampang pakai masker, udah hilang pasti S-nya. Iya. Iya. Kalau video nggak bisa. Jadi kalau gini, kalau video dan kita bikin video seperti yang tadi Pak Sanbun, selalu usahakan 2 device. 2 device. Satu untuk video, satu untuk audio. Kemarin siapa ya yang pakai piano ya, yang bikin di piano? Itu bagus menurut saya ya ininya. Saya suka betul sebetulnya. Cuman problemnya itu suaranya itu terlalu jauh. Sehingga si dB-nya dia dengan ini nggak nyampe. Itu kan ada omongannya ya, apa ya saya lupa. Kayak watermarking terus ngulang lagi. Kalaupun dia mau pakai kayak gitu, nggak masalah. Mau dari sana, kantongin satu lagi. Ambil gambarnya di situ. Jangan lupa sebelum mulai, tepuk aja sendiri. Nah, nanti kan di situ kan keluar tuh, tiung, begitu kan di audionya. Itu nanti digeser, digedein, kita zoom, kita ratain 1 sama 2. Ininya kita mute, ini yang dari kantong, dari device kedua, record dari situ, ambil. Jauh lebih bagus. Yang tadi yang Pak Sanbun yang pertama yang saya bilang pakai betul-betul mic bawaan handphone, itu tuh bunyi gini. Bunyi. Karena dia di situ dikantongin gitu. Ya, waduh, itu lumayan tuh ngeditnya. Nanti kita praktek ya. Nanti kita praktek. Ada caranya sih, teman nggak bisa mulus. Betul. Nah, kamu sampling, kamu hapus. Itu caranya digambar. Dari teman-teman Zoom ada yang minta request video yang kayak gitu dijadiin contoh. Soalnya kan kami nggak bisa lihat satu sama lain. Iya. Jadi kalau kayak yang Regina tadi, supaya teman-teman yang lain yang di Zoom bisa tahu. Made with Clipchamp. Ini ada suara. Made with Clipchamp. Kecil banget. Itu watermark. Made with Clipchamp. Saya suka ya, saya dengerin sih pakai earphone kemarin di ininya lumayan ininya. Made with Terus Clipchamp. yang
Saya mungkin lebih ini ya, lebih subjektif karena saya memang pemain piano, jadi begitu lihat piano, aduh suka banget gitu. Terus ininya gitu, proporsional kayak segala gitu ya. Bagus, benar. Saya suka. Terus kalau dengar isinya juga lumayan. Saya terhibur. Saya terberkati, bukan terhibur ya. Saya terberkati dengan isi materinya gitu ya. Cuman sayangnya itu. Terus yang satu lagi Pak Jimmy. Yang Pak Jimmy, kita buka yang Pak Jimmy ya. Saya Jimmy di channel JDR. Berikut akan menyampaikan yang di sini bisa digedein nggak? Menjawab pertanyaan. Kalau yang di Zoom cukup gede nggak? 3 ayat 9. Dengerin ya, huruf Apakah S-nya ini dengerin. teks yang mendukung universalisme? Mari kita membuka firman Tuhan dan membacanya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Bayangin kalau dia khotbah 1 jam direkam. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik. Dan bayangkan kalau hasil kualitas kayak gini suruh didengar 1 jam. Jangankan atau khotbah normal deh, 20-30 menit di gereja. Aduh, kasihan benernya jemaatnya. Itu. Nah, jadi sebaiknya yang kayak gini-gini tuh huruf S itu diedit dulu, dibuangin dulu. Gimana caranya? Gunakan equalizer. Nah, minggu depan tuh, Sabtu ini tuh saya akan bahas itu. Ngedit seperti itu, ngedit noise. Kalau mau praktek langsung silakan. Ya, punya DAW apa? Saya usahakan ngikutin, walaupun saya nggak tahu 100% seluruh DAW. Tapi saya biasanya pakai Audition. Audition tuh paling bagus untuk bersihin noise. So far, yang lain bentuknya plugins. Kalau di Ableton atau di tempat yang lain-lain, bentuknya itu plugin. Tapi kalau Audition dia software bawaannya sudah sangat bagus. Dan seperti yang tadi saya bilang, saya bisa ngegambar di situ. Saya bisa ngegambar, saya mau bikin apa, suaranya mau digimanain, saya bisa gambar. Ya, terus kayak suara gini, ini juga saya bisa hilangin. Itu saya bisa hilangin. Cuman capek, iya. Jadi kalau dua pilihannya, rekam ulang. Kalau nggak ada, kalau nggak bisa, orangnya udah nggak bisa direkam ulang gitu ya segalanya, ya udah cut aja. yang bertobat. Sepintas kalau membaca yang bergaris merah, pada akhirnya semua manusia selamat. Masalah S dan ini ya. Seperti paham universalisme. Kalau misalnya kayak Dan itu artinya kontradiksi dengan doktrin election, ajaran predestinasi. Di dalam membaca Alkitab, Pak Jimmy ada nggak? Dia rekam pakai apa? Coba sharing. Apa yang dimaksud dengan Pak Jimmy ada nggak di sini? Tapi di belakang itu ada kayak ada kotak suara ya? pixelated sound ya, pixelated sound. Ini teh, nah itu teh susah kalau udah jadi kayak gini, itu susah diedit. Cuman biasanya kalau saya dapetin bahan kayak gini, saya nutupinnya pakai suara background. Dan itu saya buang dulu. Tentunya saya akan kurangin dulu semaksimalnya. Ya, saya akan EQ semua pakai parametric equalizer. Cari bunyinya ada di mana, terus saya cut kalau perlu beberapa kali. Enggak. Udah enggak. Sample mah cuma buat room noise. Kalau saya sekarang pakainya. Yang lain mah enggak. Kayak suara nafas, saya hapusin. Saya hapusinnya pilih. Kalau kamu suara nafas ya, gitu, kamu captured, terus kamu bersihin, diambil semua gitu ya, kamu bersihin langsung, itu tuh banyak sekali motong suara asli yang kita butuh. Jadinya kayak begitu bunyinya, mirip. Nah, jadi sekarang saya kalau suara nafas, saya nggak kayak gitu. Saya blok, saya kecilin, blok, kecilin. Ya, kalau saya. Soalnya kalau nggak dihilangin juga jadi nggak natural gitu. Betul sekali. Kecilin. Kalau mengganggu. Tapi kalau soloist singer itu harus ada. Nafas ya, bukan puff.
Kalau puff beda lagi. Kalau puff yang tadi saya bilang itu ada puff gitu, itu bisa dihapus. Itu bisa bisa dihilangin. Kalau nafas gitu loh. Itu tuh ya udah nggak usah lah. Mau nyebutin seseorang lagi tapi ya udah nggak usah lah. Oh dia aduh kenapa ya saya setiap rekamannya nafas saya itu gede banget tuh. Bisa dikecilin nggak? Ya normal, namanya juga dia lagi nyanyi, mimpin singer sendiri. Normal. Aduh. Kalau saya siaran gitu ya, ini mau sedikit nggak masalah sih sebenarnya kalau menurut saya sih. Tapi bisa dikecilin. Nah, sedikit sharing gitu ya, karena kalau saya kan lebih fokus ke audio kalau siaran gitu kan. Jadi untuk mereka yang nafas tiap orang kan juga beda-beda gitu kan. Ada yang bisa agak silent gitu ya, ada yang jadi kayak engap sendiri, kita juga yang dengerinnya gitu. Nah kalau tadi lihat dari mic gitu kan, mic kan ada yang berapa arah dia. Biasanya arahnya sama saya sedikit diiniin, jadi jangan di bawah hidung banget gitu. Oke. Ya, jadi begitu, tapi powernya harus dinaikin gitu. Oke. Agak digedein powernya, jadi nafasnya sedikit lebih silent. Itu ya apa boleh buat gitu ya, suara orang juga powernya kan ada yang kecil. Ya begitu misalkan dinaikin gainnya, otomatis powernya gede, nafasnya juga jadi gede gitu. Jadi apa boleh buat, itu menyiasatinya juga gitu ya. Good. Nah ini saya bikin audio recordingnya semua pakai yang tadi disebutin. Sekalian, jumpa kembali dengan saya Bong San Bun dalam program kita Kopastif, Kongko Pastoral Inspiratif. Ini pakai clip on. Tema kita kali ini adalah recordnya langsung ke alat yang itu khusus buat record, jadi nggak ke handphone. Dia nantinya dari situ jadi 2 track, satu di kiri, satu di kanan. Mungkin Pak Hiping boleh kenalkan diri sedikit supaya para mendengar dan ini bisa di Dago mengenal. Dago ya, ternyata terima kasih Pak Sanbun. Saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing dan kongko-kongko dengan Pak Sanbun untuk berbicara tentang masalah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Pak Sanbun dan juga saudara-saudara dan jemaat sekalian. Saya Pendeta Ling Hiping, pelayanan di Hokim Tong sudah hampir 24 tahun. Dan saya ya kira-kira gitu ya. Audionya, nah itu semua tekniknya ada di editing. Teknik editing. Nah, itu kita akan bahas semua nanti di hari Sabtu ya.